Di awal film diperlihatkan seorang pria bertopeng yang baru saja menghabisi tamu-tamu di kamar hotel. Nampak seorang wanita bernama Laurie yang baru tersadar dari pingsannya berlari mencari pertolongan. Untung saja ia berhasil masuk ke lift sebelum si psikopat itu menangkapnya dan... Scene berpindah ke 10 tahun kemudian, kita akan berkenalan dengan seorang mahasiswi seni bernama Amy. Ia menderita nyctophobia atau fobia gelap. Gadis berdarah Irlandia Amerika ini tinggal di apartemen milik sepupunya. Ketika sedang mandi, sepupunya menegurnya untuk kesekian kalinya agar Amy mematikan lampu kamarnya ketika tidur agar tagihan listrik tidak terlalu mahal. Amy menyadari kesalahannya tersebut, namun ketakutannya terhadap kegelapan tak bisa memenuhi keinginan sepupunya itu. Ia lantas berkata bahwa malam ini ia mulai bekerja paruh waktu di sebuah hotel untuk membayar tagihan listrik. Sepupunya pun senang mendengarnya. Setelah itu ia bergegas ke kampus. Setelah jam kuliah berakhir, Amy menemui dosennya. Ia berkata akan telat masuk kuliah pagi dikarenakan malam ini adalah hari pertamanya masuk kerja. Pak dosen pun tak mempermasalahkannya. Namun Pak dosen sangat kaget saat mendengar nama hotel tempat Amy bekerja. Singkat cerita malam pun tiba. Ketika hendak berangkat kerja, rasa takutnya akan kegelapan kumat. Ia pun membiarkan lampu di kamarnya menyala, padahal ia lagi tugas malam dan pulang jam 6 pagi. Tepat jam 10 malam Amy sudah berada di hotel mewah tempat ia bekerja. Ia langsung melakukan tugasnya sebagai seorang resepsionis. Tak lama kemudian rekan kerjanya bernama Adam menghampirinya. Ia memperkenalkan dirinya dan menjelaskan tentang semua tugas mereka sebagai resepsionis shift malam. Karena malam hari tak begitu sibuk atau jarang ada tamu hotel, mereka pun ngobrol soal kehidupan masing-masing. Sekilas info kalau Adam sudah lama bekerja di hotel ini, tepatnya sejak pertama kali dibuka kembali setelah 10 tahun ditutup. Lanjut, tak lama kemudian telepon berdering. Seorang tamu yang berada di kamar 537 lantai 5 meminta dibawakan handuk ekstra. Adam memberikan kartu yang bisa membuka semua pintu dan alat komunikasi sembari memantau Amy dari CCTV. Melihat ruangan yang gelap, fobia Amy kumat. Adam yang melihat Amy gugup seperti ketakutan mengajaknya ngobrol. Bukannya membantu, Adam malah menakut-nakuti Amy dengan cerita masa lalu dari hotel tersebut, di mana 10 tahun lalu terjadi pembantaian di kamar hotel. Amy yang kesal dengan tingkah Adam yang sengaja membuatnya parno langsung mematikan alat komunikasinya dan tiba-tiba Amy segera OTW ke lantai 5 namun setelah lama menunggu, liftnya tak juga terbuka. Adam berkata kalau lift tersebut memang seperti itu. Singkat cerita sampailah Amy di kamar 537, ia mengetuk-ngetuk pintu kamar beberapa kali dan memanggil tamu tersebut namun tak ada jawaban. Adam lantas menyarankan Amy untuk meletakkannya di lantai saja. Amy menurutinya akan tetapi ia semakin khawatir saat mendengar suara aneh. Ketika ia akan membuka pintu. Singkat cerita Amy kembali ke lobi. Tak lama kemudian seorang tamu bernama Bill datang memesan kamar untuk 1 malam. Saat ia akan menaiki lift, Adam menyarankan untuk naik melalui tangga saja agar tak lama menunggu. Pukul 1.30 telepon kembali berdering. Bill meminta dibawakan charger. Amy yang akan membuang sampah terkejut melihat isi tong sampah yang sudah membusuk. Adam lantas memintanya untuk membuangnya keluar. Karena terlalu berat, Amy terpaksa menyeretnya. Ketika hendak kembali nampak seorang pria pucat bernama Pete mengejar Amy. Adam terkejut melihat kondisi Amy. Amy memberitahu apa yang baru saja dialaminya. Adam berkata jika itu hanyalah seorang gelandangan yang sudah lama berada di tempat itu. Ia menenangkan Amy dan memintanya membersihkan diri di kamar 509 yang kebetulan kosong sembari memberikan baju tamu yang tertinggal untuk mengganti baju Amy, sementara ia akan memeriksa gelandangan tersebut. Namun Adam tak menemukannya. Saat kembali, ia membersihkan cairan menggunakan jaketnya dan mengepel lantai. Setelah itu ia duduk santai sambil makan kacang. Pukul 2:04, Amy berada di kamar 509 membersihkan diri dan mengeringkan pakaian hingga pukul 2:57 pagi. Masih kepikiran dengan omongan Adam soal tragedi pembantaian di hotel tersebut, Amy menghubungi Mbah Google. Dan benar saja, semua yang diceritakan Adam adalah fakta dan korban terakhir berada di lift. Ia bergegas turun ke lobi. Karena tak menemukan Adam,
Ia yang hendak mengganti plastik sampah tiba-tiba mendengar sesuatu. Ia berusaha menghubungi Adam namun tak ada jawaban, dan tiba-tiba pukul 3.31 mereka akhirnya bisa bersantai sejenak untuk ngobrol sambil minum teh. Amy bertanya kenapa hotel ini kembali dibuka setelah tragedi itu. Menurut Adam selain demi uang, itu bukanlah suatu masalah, penduduk setempat sudah melupakan kejadian tersebut, dan juga para tamu yang berasal dari luar kota tak mengetahui berita itu. Saat renovasi, semua fasilitas di hotel telah diganti kecuali lift, dikarenakan biayanya yang cukup mahal. Bukan hanya itu saja, para pendeta telah dipanggil untuk mengusir roh jahat dan memberkati tempat itu. Alasannya, kemungkinan besar pembantaian yang dilakukan oleh tersangka berhubungan dengan sekte penyembah setan. Terlihat dari cara pelaku membunuh para korban yang diduga bagian dari ritual, dan anehnya hingga sekarang pelaku tersebut belum ditemukan. Setelah ngobrol, mereka kembali ke lobi. Tak lama kemudian telepon kembali berbunyi. Bill menanyakan soal charger yang masih belum diantarkan. Adam panik. Ia menunjuk ke arah box. Setelah menemukannya, Amy bergegas ke lantai 5 menuju kamar Bill. Tepat di depan kamar Bill, seorang cleaning service tiba-tiba muncul. Amy pun menyapanya namun wanita tersebut hanya diam saja. Ketika Bill membuka pintu, seketika itu juga wanita itu menghilang. Amy masuk ke kamar Bill membantunya memasang charger. Namun saat hendak keluar kamar, Amy sedikit panik melihat koridor yang begitu gelap. Meskipun ragu-ragu, ia memberanikan diri keluar kamar sembari menghubungi Adam dan melaporkan situasi di lantai 5. Ia menduga mungkin saja cleaning service itu tak sengaja mematikan lampunya. Adam kaget karena ia tak yakin ada karyawan lain yang bertugas malam itu selain mereka berdua. Namun Amy sangat yakin melihat wanita tersebut. Adam segera mengecek daftar karyawan yang bertugas shift malam. Sesaat kemudian Amy mendengar langkah kaki orang berlari dan ternyata itu adalah tamu 539. Ia meminta tolong pada Amy menyelamatkan istrinya. Tanpa berpikir panjang lagi Amy langsung menghentikan pendarahan di leher nenek. Kemudian ia berlari keluar mengambil alat komunikasinya yang terjatuh. Ia meminta Adam segera menghubungi ambulans dan tiba-tiba Amy pun meminta tolong pada wanita tersebut. Namun wanita itu malah beranjak pergi. Amy sangat terkejut melihat bekas luka di punggungnya. Saking takutnya, ia berlari ke kamar 539. Namun apa yang dilihatnya sungguh tak masuk akal. Nenek yang terluka parah itu telah menghilang. Dengan paniknya, Amy berlari ke arah lift. Ia meminta Adam menghubungi 911 karena ada pasien darurat yang tiba-tiba menghilang. Adam yang semakin bingung dengan tingkah laku Amy memintanya turun melalui tangga. Keanehan lain kembali terjadi, di mana Amy terjebak di lantai 5. Sebanyak apapun ia menuruni anak tangga, ia akan tetap kembali ke lantai 5. Amy lantas menandai angka 5 dengan darah dan mencoba turun kembali. Namun hasilnya sama saja. Karena tak bisa menghubungi Adam dan tak punya pilihan lain, Amy nekat kembali ke koridor. Alhamdulillahnya lampu menyala. Namun tiba-tiba makhluk tak kasat mata menghajar Amy dan ternyata itu hanya mimpi. Amy segera menghubungi Adam. Ia meminta maaf karena ketiduran dan bertanya, "Jam berapa sekarang?" Namun Adam menjawabnya dengan suara yang agak aneh sambil tertawa. Ia berkata bahwa seorang pembunuh sedang menuju kamar Amy. Kesal dengan jawaban Adam, Amy langsung mematikan alat tersebut. Anehnya Adam masih saja bisa menghubunginya. Tak mau pusing, Amy bergegas keluar. Akan tetapi pintu kamar tiba-tiba terkunci. Ia mendengar suara langkah kaki dan ketukan dari luar. Penasaran akan sosok tersebut, Amy mengintipnya. Dan betapa terkejutnya Amy melihat kembarannya berada di depan pintu. Ia langsung teringat kejadian terakhirnya sebelum ia pingsan. Ada seorang pria yang menangkapnya saat terjatuh. Itu artinya apa yang dialaminya tadi bukanlah mimpi. Nampak jelas pria itu menyeretnya ke dalam kamar. Amy yang baru saja siuman terkejut melihat pria yang menyelamatkannya adalah Pete. Ia berkata akan menyelamatkan Amy yang terjebak di antara dua alam. Melihat Amy yang ketakutan dan kebingungan, Pete menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kejadian tragis 10 tahun lalu baru permulaannya saja. Mereka yang mati dalam hotel akan dipaksa hidup kembali. Hal itu akan terus berulang. Selamanya, mereka akan terjebak dalam sebuah lingkaran antara orang hidup dan mati. Pete, sepasang suami istri di kamar 507 dan cleaning service adalah korbannya.
Mereka semua sebenarnya sudah mati tapi dihidupkan kembali tanpa tujuan yang jelas. Meskipun Amy tak percaya, Pete berusaha meyakinkannya. Saat Amy akan menghubungi Adam, Pete melarangnya dan meminta Amy percaya padanya. Karena sebenarnya Adam bukanlah manusia. Amy lantas berkata bahwa di kamar 530 ada seorang tamu bernama Bill. Mereka berdua langsung OTW ke kamar tersebut. Pete mengingatkan Amy untuk mengabaikan penampakan yang dilihatnya. Dan benar saja, seorang bocil yang terluka parah membuat langkah Amy terhenti. Pete langsung menariknya dan bergegas masuk ke kamar Bill. Awalnya Bill marah melihat Amy membawa pria asing ke kamarnya. Meskipun Amy dan Pete sudah menjelaskan kejadian yang sebenarnya, Bill tak percaya dan menganggap semua itu omong kosong. Pete lantas memperlihatkan bekas lukanya yang bisa beregenerasi. Ia berjanji akan mengeluarkan mereka dari hotel dengan selamat. Cara satu-satunya keluar dari hotel yaitu turun melalui lift yang digunakan oleh korban terakhir bernama Laurie yang kita lihat di awal scene tadi. Laurie harus mengetuk seluruh pintu saat ia dikejar psikopat. Laurie juga yang harus menekan tombol lift, lalu ikut masuk ke lift bersama Laurie. Jika mereka menghentikan si psikopat, maka semua akan terulang dari awal, yang artinya mereka hanya boleh menyaksikan tanpa diketahui dan tanpa merubah peristiwa yang sudah terjadi. Lalu bagaimana dengan Pete? Pete sendiri tak bisa ikut bersama mereka karena ia sudah menjadi korban dan terjebak di siklus tersebut. Perannya dalam dunia tersebut adalah menyelamatkan para tamu yang akan menjadi korban selanjutnya tanpa sepengetahuan psikopat. Ia berkata sebentar lagi Laurie akan mengetuk pintu. Amy yang masih frustasi mencoba menghubungi Adam meskipun Pete sudah melarangnya, dan benar saja Adam tiba-tiba mencaci maki Amy. Mendengar itu Pete langsung membanting alat tersebut dan berkata Adam adalah psikopatnya. Akan tetapi Adam sempat mendengar suara Pete. Itu artinya mereka telah mengubah alurnya. Bukannya berterima kasih, Amy malah memarahi Pete. Di sini Mimin amat sangat kesel dengan Amy yang keras kepala. Gara-gara kecerobohan Amy, siklus berubah, menit dan detik. Lanjut, seperti ucapan Pete, Laurie benar-benar datang mengetuk pintu. Karena Pete sudah ketahuan membantu calon korban, dengan terpaksa ia membukakan pintu untuk menyelamatkan Laurie sementara waktu. Jika tidak mereka semua akan mati. Pete berinisiatif mengamankan mereka ke kamar yang tidak pernah terjadi pembunuhan. Dengan begitu Adam tidak bisa melacak keberadaan mereka. Akan tetapi Amy kesulitan membuka pintu kamar. Pete tiba-tiba merasakan aura si psikopat. Demi menyelamatkan mereka, ia mengalihkan psikopat menuju ke kamarnya, yang ternyata bocil yang sempat dilihat oleh Amy adalah anak Pete. Setelah psikopat masuk, waktu kembali ke 10 tahun lalu di mana Pete dan putrinya terbunuh. Kita beralih ke Amy yang berhasil membuka pintu kamar. Tak ingin mengulur waktu lagi, Amy mengajak mereka pindah ke kamar dekat lift. Dengan begitu Laurie bisa menekan tombol lift. Mereka akan bersembunyi di dalam kamar menunggu pintu lift terbuka. Sesampainya di sana Laurie segera menekan tombol. Di saat itu juga, psikopat langsung menyadari keberadaan Laurie. Melihat lampu berkedip, Amy langsung mengajak mereka masuk ke kamar bersamaan dengan kedatangan psikopat. Mendengar suara di pintu, mereka langsung bersembunyi. Sayangnya aroma Laurie dengan mudah tercium oleh psikopat. Amy dan Bill tak bisa berbuat apa-apa, karena Pete telah mengingatkan mereka. Naas. Laurie yang ketakutan berteriak memanggil nama Amy sambil merangkak ke tempat Amy. Karena sudah ketahuan, Bill berusaha kabur dari tempat itu. Sayangnya psikopat berhasil menghajarnya. Setelah itu ia mencekik Laurie hingga pingsan dan menyeret Amy. Tak lama kemudian mereka kembali siuman. Psikopat tersebut membuka topengnya depan Amy. Disinilah Amy baru percaya bahwa Adam bukanlah manusia. Bill yang sudah muak langsung menyerang Adam. Naas, ia harus berakhir di tangan Adam. Selagi Adam menikmati darah Bill, Amy dan Laurie mengambil kesempatan tersebut untuk kabur menuju lift. Namun tanpa diduga Laurie malah menghajar Amy. Ia sengaja melakukan itu untuk mengulur waktu agar Adam fokus ke Amy. Namun yang terjadi di luar dugaan Laurie, Adam hanya menancapkan pisau ke lengan Amy lalu mengejar Laurie, dan tewas. Tak tinggal diam, Amy berusaha melepaskan diri dan langsung menikam Adam dari belakang hingga tewas. Setelah itu, ia bergegas masuk ke dalam lift. Untuk berjaga-jaga, Amy mengambil pisau yang tertancap di tubuh Laurie. Sesampainya di lobi, ia disambut oleh Adam dengan pakaian bersih. Tanpa pikir panjang lagi,
Amy langsung menikamnya di mana polisi sudah berada di tempat itu. Polisi langsung mengarahkan senjata ke arah Amy karena telah melakukan pembunuhan. Namun Amy menyangkalnya. Ia berkata, pembunuh sebenarnya adalah Adam. Pada akhirnya Amy ditembak mati polisi karena tak mau menurunkan pisaunya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Amy kembali teringat ucapan Pete, jika ia menghalangi psikopat, maka waktu akan kembali ke awal. Di akhir film diperlihatkan Amy yang masih terbaring di kamar hotel. Dan, tamat. Di sini saya juga bingung dan ragu, apakah psikopat itu beneran Adam? Atau hanya menyamar menggunakan wujud Adam? Lalu, kenapa siklus awal Amy dimulai ketika ia tiduran di kamar hotel? Menurut Mimin, waktu pembantaian dimulai pukul 2.57 pagi, dan kamar yang ditempati Amy adalah lokasi pertama kali psikopat melakukan pembantaian. Stres Mimin sama plot twistnya, anggap saja kalian sudah mengerti. Terima kasih.